Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kepadanya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia dan akhirat. Dan semoga rahmat serta keselamatan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta kepada para keluarganya, sahabat, dan orang-orang setelahnya hingga hari akhir. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim maupun muslimah. Ketika sudah turun perintah Allah yang mewajibkan suatu hal, sebagai muslim dan seharusnya kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama kana qaulul mu'minin idza du'a ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul itu memberikan keputusan hukum di antara mereka hanyalah dengan mengatakan, "Kami mendengar dan kami taat." Dan hanya merekalah orang-orang yang bahagia. Quran Surat An-Nur ayat 51. Sebagaimana kita meluangkan waktu kita untuk sholat. Ketika waktu sudah menunjukkan waktu sholat, pasti kita akan meluangkan waktu untuk sholat walaupun misalnya kita sedang bekerja. Dan pekerjaan kita masih banyak, kita akan tetap meninggalkan aktivitas kita dan segera mengerjakan sholat. Maka begitu pun sebaiknya yang harus kita lakukan dengan menuntut ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Ilmu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengannya hak Allah ditunaikan, dan dengan ilmu pula agama disebarkan. Kebutuhan pada ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan pada makanan dan minuman. Sebagai kelestarian urusan agama dan dunia bergantung pada ilmu. Imam Ahmad mengatakan, manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan 2-3 kali sehari, sedangkan ilmu diperlukan di setiap waktu. Namun yang dimaksud dengan kata ilmu di sini ada ilmu syar'i, yaitu ilmu yang akan menjadikan seorang mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang dibebani dengan kewajiban berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah. Juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, hak apa saja yang harus ditunaikan dalam beribadah kepadanya dan mensucikannya dari berbagai kekurangan. Dari penjelasan Ibnu Hajar rahimahullah di atas, jelaskan bahwa ketika hanya disebutkan kata ilmu saja, maka yang dimaksud ada ilmu syar'i. Oleh karena itu merupakan sebuah kesalahan sebagian orang yang membawakan dalil-dalil tentang kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi yang mereka maksud adalah memotivasi belajar ilmu duniawi. Meskipun demikian, bukan berarti kita menginginkan manfaat belajar ilmu duniawi. Karena hukum mempelajari ilmu dunia itu tergantung pada tujuannya. Apabila digunakan untuk kewajiban, kebaikan, maka baik, dan apabila digunakan untuk keburukan, maka buruk. Keutamaan ilmu adalah ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu, padanya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah ilmu adalah warisan para nabi.
Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh hadis, para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Dawud. Ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya, walaupun dia telah meninggal. Jika seseorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau orang soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilman." Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surat At-Toha ayat 114. Kemudian yang keempat adalah orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Dari Muawiyah, Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima adalah orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah sebenarnya para ulama, orang yang berilmu, karena semakin orang yang mengenal Allah yang Maha Agung, Maha Mampu, Maha Mengetahui, dia mensifati dengan sifat dan nama baik yang sempurna dan baik. Lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya. Demikian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.